Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ustadz Bagus dalam pelajaran matematika yang menyenangkan. Pada pertemuan kali ini Ustadz akan membicarakan mengenai operasi hitung perkalian, pembagian, serta operasi hitung campuran, yakni operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta kita tambahkan dengan penyelesaian masalah dalam bentuk soal cerita. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Boleh kita ulang sebentar anak-anak? Siap. Oke, misalkan Ustadz punya 3 dikurangi dengan negatif 7. Berapakah hasilnya anak-anak? Oke, benar. Hasilnya sama dengan 3 ditambah 7. Maka kita dapatkan berapa? Bagus. Kita dapatkan 10. Satu lagi anak-anak, kita mengingat pelajaran yang kemarin, yaitu misalkan Ustadz punya negatif 2 dikurangi dengan negatif 12. Bagaimana caranya anak-anak? Bagaimana? Oh, kita jadikan positif dulu. Kita hitung dulu. Enaknya gimana? Coba ingat pelajaran yang kemarin. Benar. Kita jadikan positif terlebih dahulu. Kita ingat bahwa di pelajaran yang kemarin, jika 2 buah tanda negatif ini kita satukan, maka dia akan menjadi negatif 2 ditambah 12. Maka akan didapatkan hasil 10. Paham ya anak-anak pelajaran yang kemarin? Oke, sekarang Ustadz akan memulai dengan operasi perkalian dan operasi pembagian pada bilangan bulat. Oke anak-anak, kita ingat kembali di pelajaran IPA SD kelas 5 kalian. Dalam pelajaran tersebut kita belajar mengenai magnet ya. Kita tahu bahwa pada magnet, jika kutub utara bertemu dengan kutub utara atau kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, apa yang terjadi anak-anak? Benar, yang terjadi adalah mereka akan saling tolak menolak. Jika kutub mereka sama dipertemukan, maka mereka akan saling tolak menolak. Lalu bagaimana dengan jika kutub utara dan kutub selatan kita pertemukan anak-anak? Benar, mereka akan saling tarik-menarik. Nah, analogi itu anak-anak kita akan angkat dalam bilangan bulat ini. Dalam bilangan bulat, untuk operasi perkalian dan operasi pembagian, jika 2 buah tanda, misalkan perkalian, misalkan bilangan negatif, kita kalikan dengan bilangan negatif, mereka sesama negatif, maka hasilnya adalah selalu bilangan positif ya. Jadi kita tulis, jika diketahui bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sama juga dengan jika bilangan positif kita kalikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif juga. Namun seperti halnya magnet tadi, jika 2 buah magnet dengan berbeda kutub, maka mereka akan saling tarik menarik. Begitu pula dengan bilangan bulat. Jika bilangan bulat itu berbeda, misalkan bilangan negatif kita kalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif.
Demikian juga sebaliknya. Sehingga kita bisa tuliskan, jika bilangan bulat positif kita kalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Begitu pula dengan jika bilangan bulat negatif kita kalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Mudah bukan anak-anak? Kita akan coba dengan beberapa soal mengenai operasi perkalian. Siap anak-anak? Oke. Soal yang pertama. Soal pertama, misalkan negatif 5 dikalikan dengan 7, maka hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya berapa? Berapa? Benar, karena negatif 5 adalah bilangan negatif dan 7 adalah bilangan positif, maka hasilnya harus merupakan bilangan negatif. Maka kita tulis hasilnya adalah negatif 35. Oke. Sekarang contoh dari Ustadz, contoh yang kedua. Misalkan Ustadz punya negatif 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan negatif 4, berapakah hasilnya? Apakah susah? Tentu tidak anak-anak. Kita selesaikan satu persatu, jangan langsung diselesaikan seluruhnya ya. Tentu sangat rumit ya. Oke. Kita hitung dulu untuk negatif 2 dikalikan dengan 3 ya. Kita lihat bahwa negatif 2 itu adalah bilangan negatif dan 3 adalah bilangan positif. Maka jika bilangan negatif dikalikan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif 6. Kemudian kita akan kalikan dengan negatif 4. Oke. Berapakah jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif? Hasilnya apa anak-anak? Apakah positif ataukah negatif? Benar, hasilnya adalah positif. Berarti sama halnya kita mengalihkan dengan 6 dikali dengan 4. Berapakah hasilnya anak-anak? Benar, hasilnya adalah 24. Mudah bukan? Ada pertanyaan? Tentu tidak ya, karena tidak susah kan? Oke, sekarang kita akan beralih ke pembagian bilangan bulat. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan dengan operasi bilangan bulat, pembagian pada bilangan bulat. Pada pembagian bilangan bulat, caranya juga sama ya. Kita gunakan analogi dari kedua buah magnet tadi ya anak-anak ya. Jadi pada bilangan bulat sifatnya hampir sama, pada perkalian dan pembagian bilangan bulat sifatnya hampir sama ya. Jadi kita tuliskan saja anak-anak, jika misalkan bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan benar. Hasilnya tentu saja dia akan positif ya. Kemudian jika bilangan bulat negatif kita bagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya tentu positif juga. Kemudian jika bilangan bulat positif kita bagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir, jika bilangan bulat negatif kita bagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya tentu benar. Seperti ini ya anak-anak ya.
Nggak susah kan? Tinggal kita melihat analogi seperti kedua buah magnet tadi ya. Jika tanda sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, bertemu, maka hasilnya adalah negatif. Kita coba dengan dua contoh soal. Kita coba ya. Oke. Misal Ustadz punya negatif 24 dibagi dengan 8. Berapakah hasilnya anak-anak? Apakah negatif atau positif? Kita cermati terlebih dahulu. Negatif 24 adalah bilangan negatif. Sedangkan 8 adalah bilangan positif. Bilangan negatif jika dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah benar. Hasilnya adalah negatif. Tinggal kita hitung 24 dibagi dengan 8, berapakah hasilnya? 3. Mudah bukan? Contoh yang kedua. Misalkan Ustadz punya negatif 5, kita kalikan dengan negatif 6, kemudian dibagi dengan 10. Berapakah hasilnya? Oke, langkah pertama kita hitung operasi perkaliannya terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kita hitung operasi perkalian antara negatif 5 dikalikan dengan negatif 6, baru kita bagi dengan negatif 10. Oke? Untuk negatif 5 dikalikan dengan negatif 6, berapakah hasilnya? Kita lihat negatif 5 adalah bilangan negatif dan negatif 6 adalah bilangan negatif. Jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya akan positif, yaitu positif 30, kemudian dibagi dengan 10. Otomatis 30 adalah bilangan positif dan 10 adalah bilangan positif, maka 30 dibagi 10 hasilnya adalah 3. Mudah sekali ya anak-anak. Oke, berikutnya Ustadz akan bahas mengenai operasi campuran dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Kita simak baik-baik. Oke anak-anak, kita sudah belajar mengenai operasi perkalian pada bilangan bulat, operasi pembagian pada bilangan bulat. Cukup mudah bukan? Sekarang bagaimana kalau keempat buah operasi itu kita satukan menjadi satu dalam perhitungan operasi campuran bilangan bulat yang mencakup operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Simak baik-baik ya. Misalkan Ustadz punya sebuah soal seperti ini. Misalkan 24 dikalikan dengan negatif 3 ditambah dengan 5. Ini contoh soal yang pertama ya. Catat baik-baik apa yang harus dilakukan ya. Untuk operasi seperti ini anak-anak, ingat baik-baik bahwa operasi perkalian dan operasi pembagian harus diutamakan daripada operasi penjumlahan maupun pengurangan. Jadi kalau kita lihat 24 kita kalikan dengan negatif 3 ditambah dengan 5. Jangan sekali-sekali kita hitung negatif 3 ditambah 5 terlebih dahulu baru dikalikan 24, karena hasilnya sungguh fatal dan hasilnya sangat berbeda sekali anak-anak. Jadi untuk 24 jika dikalikan dengan negatif 3, hasilnya kira-kira negatif atau positif anak-anak? Benar,
hasilnya negatif, yaitu negatif 72. Kemudian kita tambahkan dengan 5. Maka hasilnya adalah negatif 72 ditambah 5 berapa? Kita ulang pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Lebih banyak negatifkah atau positifkah anak-anak? Benar, lebih banyak negatifnya. Sehingga nanti hasilnya pasti negatif ya. Yaitu adalah negatif good. Negatif 67. Seperti ini anak-anak. Ini contoh yang sederhana dari Ustadz. Kemudian contoh ini bisa nggak dibuat lebih lebih rumit dan lain-lain? Tentu bisa. Ustadz akan tuliskan contoh yang kedua. Ini anggap ini contoh yang pertama ya anak-anak. Untuk contoh yang kedua seperti ini. Misalkan Ustadz punya negatif 5 ditambah dengan negatif 6 kali 3 kalikan 3 kemudian ditambah 24 dibagi dengan negatif 12. Mungkin muncul dari pertanyaan dari diri kalian ya, Ustadz kok soalnya susah banget, kok panjang banget. Ya soal mungkin bisa panjang ya, tapi kembali lagi Ustadz sering mengingatkan kepada kalian, soal yang panjang seperti ini belum tentu kalian nggak bisa ngerjakan ya. Karena soal yang panjang itu belum tentu susah juga ya anak-anak ya. Kita coba. Ingat pasal pertama, jika kita menjumpai banyak operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian, maka yang harus didahulukan siapa dulu anak-anak? Benar. Yang kita dahulukan adalah operasi perkalian dan pembagian, baru operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Maka kita hitung operasi perkalian dulu, operasi pembagian terlebih dahulu, sedangkan yang negatif 5 sementara kita biarkan terlebih dahulu ya. Oke, misal negatif 6 kita kalikan dengan 3. Berapakah hasilnya? Good. Hasilnya adalah negatif 18. Kemudian jika 24 kita bagi dengan negatif 12, berapa anak-anak? Excellent. Jawabannya adalah negatif ya, yaitu negatif 2. Nah, sudah ketemu negatif 18, sudah ketemu negatif 2. Kemudian negatif 5 ini kita masukkan ya. Negatif 5 ditambah, jangan lupa ini tandanya tambah, ini harus ditambah ya. Ini kita, loh Ustadz kok ini tiba-tiba jadi dikurung Ustadz? Ya karena ini ada 2 buah tanda ya nak ya. Ini tanda tambah, ini tanda kurang. Jika ada 2 tanda bertemu, ini kita harus kurung dulu supaya tidak membingungkan ya. Yuk kita hitung setelahnya. Negatif 5 kita tambah dengan negatif 8. Maka ini setara dengan negatif 5 dikurangi negatif 18, kemudian dikurangi dengan 2. Hasilnya berapa? Negatif 5 dikurangi 18 hasilnya adalah negatif 23. Karena apa? Hutang 5, hutang lagi 18, maka logikanya hutangnya semakin banyak kan? Jadi hutangnya jadi 23. Kemudian anak-anak hutang lagi 2. Jadi setelah punya hutang 23, dia hutang lagi 2, maka hutangnya tambah banyak lagi ya. Jadi hutangnya jadi 25. Seperti ini. Mudah kan? Paham? Oke, good. Ustadz teruskan dengan satu contoh lagi ya. Seperti ini contohnya. Ustadz yang sebelah ini bisa hapus yang bagian atas? Oke, Ustadz hapus dulu ya. Oke,
satu contoh lagi dari Ustadz seperti ini. Misalkan Ustadz punya 5 dikalikan negatif 6 ditambah 4 dikurangi 48 dibagi negatif 8. Seperti ini ya anak-anak. Jadi gimana ini cara mengerjakannya Ustadz? Ada yang dikurung segala dan lain-lain. Nah, anak-anak, ada pengecualian. Walaupun ini tanda perkalian, jika negatif 6 dan 4 ini dikurung, maka kerjakanlah terlebih dahulu ya. Oke. Jadi 5-nya ini kita tulis terlebih dahulu, tapi tidak kita apa-apakan ya. Kemudian negatif 6 ditambah 4 berapa anak-anak? Good. Yaitu negatif 2. Kemudian ini kita langsung baca aja negatif 48 ya. Kita bagi dengan negatif 8. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Berarti hasilnya adalah 6. Oke? Kemudian baru kita pakai sifat yang tadi, perkalian sama penjumlahan. Siapa yang harus didahulukan? Benar. Yang kita dahulukan adalah operasi perkalian. Maka 5 kita kalikan dengan negatif 2. Berapakah hasilnya? Negatif 10. Kemudian ditambah 6. Maka hasilnya kita dapatkan negatif 10 atau hutang 10, kemudian dibayar 6. Dia masih hutang atau sudah lunas hutangnya? Benar, dia masih hutang. Hutangnya berapa anak-anak? Good. Dia masih hutang 4 atau kita tulis sebagai negatif 4. Sehingga diperoleh hasil bahwa operasi ini jawabannya adalah negatif 4. Paham anak-anak? Oke. Untuk mengukur kemampuan kalian, Ustadz akan bahas beberapa soal cerita dan soal terpilih dari Ustadz ya. Siap-siap anak-anak? Oke, anak-anak, kita akan mencoba dengan soal cerita yang berhubungan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Di sini Ustadz sudah ada sebuah soal mengenai ketinggian suatu daerah dan kedalaman suatu tempat ya. Misalkan di soal ini diketahui ini adalah sebuah pantai ya. Pantai ini kita ibaratkan ketinggiannya 0 meter ya, 0 meter dari permukaan laut. Berarti tingginya itu antara batas antara laut sama daratan ya. Jadi 0 meter ini diketahui suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian di sisi lain diketahui sebuah bukit ketinggiannya 2500 meter di atas permukaan laut. Kemudian anak-anak, ketika belajar geografi anak-anak, itu diketahui jika setiap 100 meter suhu itu akan turun 1 derajat Celcius. Maka berapakah suhu yang terdapat di puncak bukit tersebut? Punya gambaran? Yuk kita bahas. Oke, jadi seperti ini anak-anak. Kita tentukan dulu 0 sampai 25. 0 sampai 25 ya ini ya. Ini 0 sampai 25. Berarti selisihnya berapa anak-anak? Selisih antara 0 meter sama 2500 meter, berapakah selisihnya? Benar, selisihnya adalah 2500 dikurangi 0, yaitu selisihnya adalah 2500 meter. Oke, kita baca ketentuannya. Jika setiap 100 meter suhunya turun 1 derajat Celcius, jadi kalau naik 100 meter itu suhunya turun 1 derajat Celcius. Berarti kalau naik 200 meter suhunya turun
2 derajat Celcius. Jika naiknya 300 meter, maka suhunya turun 3 derajat Celcius. Berarti kalau naiknya 25 meter, berapakah suhunya akan turun? Wah, kamu pintar sekali. Benar. Jadi kalau naiknya 2500, ya berarti suhunya turunnya adalah sebanyak 2500 dibagi dengan sesuai teori tadi yaitu 100, maka suhunya akan turun sebanyak 25 derajat Celcius. Ini turun ya nak ya. Suhunya turun sebanyak 25 derajat Celcius. Kemudian kita lihat lagi suhu di pantai 36 derajat Celcius, turun 25. Jadi berapa dong suhu dari puncak bukit? Good. Suhunya jadi 36 derajat Celcius turun 25 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 11 derajat Celcius. Paham anak-anak? Good. Kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke anak-anak, kita akan masuk ke soal yang kedua. Untuk soal kedua ini, kalian perlu tahu bahwa setiap tanaman itu tidak bisa ditanam di sembarang tempat ya. Ada beberapa tanaman yang dia membutuhkan suhu-suhu tertentu untuk bisa hidup ya. Contohnya seperti pinus atau lumut dan sebagainya. Nah, di soal berikut ini Ustadz sudah berikan, ini adalah sebuah klasifikasi tanaman yang bisa hidup pada suhu tertentu berdasarkan ilmuwan yang bernama Jung Hoon. Nah, menurut Jung Hoon, tanaman jagung, padi, dan tebu dia mampu hidup pada ketinggian 0 meter hingga 700 meter. Sedangkan tanaman teh, karet, dan kopi dia bisa hidup pada ketinggian 700 hingga 1500 meter dari atas permukaan laut. Kemudian untuk tanaman pinus dia mampu hidup pada ketinggian 1500 hingga 2500. Untuk ketinggian di atas 2500 maka hanya tanaman lumut yang bisa hidup ya. Ini juga sebagai tambahan informasi pengetahuan buat kalian jika nanti kalian belajar IPS bersama Ustadz Hendra ya. Oke, anak-anak, misalkan pada soal berikut ini diketahui pada ketinggian 0 meter itu diketahui suhunya 35 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan yang pertama, pada suhu 23 derajat Celcius dapat ditanami tanaman apakah? Pada pertanyaan yang B, minimal pada suhu berapa tanaman pinus dapat hidup? Oke, kita akan cari jawabannya. Oh ya, sebelumnya Ustadz akan buat ketentuan suhu. Ini ketentuannya di sini anak-anak ya. Suhu akan turun 1 derajat Celcius jika naik 100 meter. Seperti ini nih anak-anak. Oke, kemudian kita akan bahas soal yang A terlebih dahulu ya. Pada suhu 23 derajat Celcius dapat ditanami tanaman apakah? Oke, 23 derajat Celcius berarti kalau di bawah ini itu suhunya 35 derajat, kemudian kita diminta pada suhu 23 derajat, berarti terjadi penurunan suhu sebanyak berapa anak-anak? Good. Kita akan bisa cari, Ustaz tulis di sebelah sini ya. Untuk soal A,
misalkan suhu di pantai atau suhu yang 0 meter itu adalah 35 derajat Celcius. Kemudian suhu yang diminta 23 derajat, kita kurangi aja derajat Celcius. Maka berapakah pengurangannya anak-anak? Benar, pengurangannya adalah 12 derajat Celcius. Jadi terjadi penurunan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Maka berdasarkan ketentuannya tadi, jika turun 12 derajat Celcius, maka ketinggiannya naik berapa anak-anak? Good. Kalau awal 0 meter, maka ketinggiannya naik sejumlah 1200 meter ya. Diperoleh dari mana? 12 derajat ini, 12 derajat kita kalikan dengan 100 ya, 100 meter. Maka kita peroleh 1200 meter. Kita tinggal lihat anak-anak, 1200 meter ini posisinya kira-kira sebelah mana? Oke, kita lihat 1200 meter terletak di antara 700 dan 1500. Kira-kira terletak di sini ya, 1200 meter itu ya. Oke. Dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa tanaman apa yang bisa ditanam pada ketinggian 1200 meter? Benar, tanaman yang bisa ditanam pada ketinggian 1200 meter adalah tanaman teh, karet, dan kopi. Berarti untuk soal A, jawabannya adalah teh, karet, dan kopi. Paham anak-anak? Kesulitan? Enggak ya? Mudah kan? Sekarang kita beralih ke soal yang B. Minimal pada suhu berapa tanaman pinus dapat hidup? Oke, kita lihat tanaman pinus berdasarkan tabel klarifikasi Junghun. Tanaman pinus dapat hidup pada ketinggian antara 1500 hingga 2500. Ya, berarti pada ketinggian 1500 tanaman pinus bisa dapat hidup, sehingga 1500 itu terjadi pengurangan suhu sebesar berapa anak-anak? Good. Terjadi penurunan suhu sebesar 15. Karena apa? Kita mulainya dari 0 meter, kemudian naiknya sejumlah 1500 meter ya. Maka Ustaz tulis di sebelah sini, terjadi penurunan suhu sebanyak 15 derajat Celcius, maka pinus itu dapat hidup pada suhu 35 dikurangi 15. Dan hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Sehingga tanaman pinus ini bisa hidup pada suhu 20 derajat Celcius. Gimana? Mudah bukan? Oke, anak-anak, kita akan beralih dengan soal yang ketiga. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke soal cerita yang ketiga berhubungan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat ya. Oke, ini adalah soal yang mungkin sering kalian lihat atau sering kita lihat, yaitu soal mengenai kompetisi. Misalkan ada sebuah kompetisi ya, terserah lah, bisa kompetisi matematika atau IPA atau apa ya. Dalam kompetisi itu diberikan peraturan, jika benar plus 4, artinya benar plus 4 itu jika satu nomor benar dia akan dapat nilai 4 ya. Jika salah nilainya negatif 2, jika kosong atau tidak diisi nilainya negatif 1. Nah, kemudian Aisyah mampu menjawab 35 benar dari 50 soal dan salah 5, maaf ini bukan 5 soal ya, 5 butir. Nah, ini menjawab benar dari 5
butir. Kemudian dia salah 5 butir. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai dari Aisyah? Oke anak-anak, kita akan bahas perlahan-lahan ya. Oke, kita tulis ketentuannya untuk benar. Maka satu soal akan mendapatkan nilai benar. Satu soal akan mendapatkan nilai 4. Sedangkan si Aisyah, berapa soal yang mampu dijawab benar? Good. Aisyah mampu menjawab benar 35. Sehingga kita kalikan dulu anak-anak. 4 kali 35, berapa jawabannya? Oke, 140. Kemudian untuk butir yang salah, banyak untuk yang soal salah, tiap butir dikalikan negatif 2, jadi dikurangi 2 ya. Jadi satu nomor salah berarti dapat nilai negatif 2 gitu ya. Ini kita tulis dulu negatif 2, kita kalikan dengan banyak kesalahannya dari Aisyah. Dia salah berapa nomor anak-anak? 5 butir. Berarti kita kalikan 5, maka hasilnya adalah negatif 10. Kemudian ada satu lagi, jangan lupa ya, satu lagi yang dia kosongi ya. Kita tulis dulu. Untuk yang kosong itu kan nilainya negatif 1 ya. Berapa banyak soal yang tidak diisi sama Aisyah? Kalau soalnya ada 50, kemudian yang dijawab benar 35, yang salah 5, berapa kira-kira yang nggak dikerjakan? Berapa? Ya, good. Yang nggak dikerjakan ada 5. Maka hasilnya adalah negatif 5. Kemudian untuk poin Aisyah, ya tinggal kita kurangi 140, kita kurangi 10, kurangi 5. Maka poin yang didapatkan oleh Aisyah adalah 125 poin. Nah, seperti ini. Mudah kan? Oke anak-anak. Ini adalah satu contoh soal mengenai kompetisi. Oke, anak-anak, kita sudah belajar banyak mengenai operasi perkalian dan pembagian serta operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Oke, kita ingat lagi, dalam operasi perkalian, maka jika dua buah bilangan bertanda sama, misalkan positif kita kalikan atau kita bagi dengan positif, maka berapakah hasilnya anak-anak? Oke, hasilnya adalah positif ya. Kemudian jika bilangan bulat negatif kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan bulat negatif, tandanya sama-sama negatif, berapakah hasilnya anak-anak? Benar, hasilnya adalah tetap positif. Akan tetapi jika dua buah bilangan bulat itu berbeda, misalkan bilangan bulat positif kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah benar, hasilnya adalah negatif. Dan jika bilangan bulat negatif kita kalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya tentu juga negatif. Operasi ini bisa kita rangkaikan menjadi operasi gabungan, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika keempat operasi ini bertemu, maka yang perlu kalian ingat sekali adalah operasi perkalian dan operasi pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu, kecuali jika diketahui operasi penjumlahan kedua buah bilangan atau operasi pengurangan kedua buah bilangan itu ditandai dengan tanda kurung, maka kita wajib mengerjakannya terlebih dahulu. Cukup mudah bukan anak-anak pembelajaran kita hari ini? Oke, untuk menunjukkan kalian itu sudah paham atau belum, Ustadz sudah menyediakan
4 soal sebagai post-test buat kalian, dan Ustadz sudah menyediakan sebuah tugas untuk kalian kerjakan di Google Classroom kalian. Akhir kata Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء